Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 3 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu semua yang ada di kolom komentar ini ya. Oke, sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang merasa F-Talk ini bermanfaat tuh kami dengan klik like, dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Kita langsung mulai dari ISG karena hari ini Minggu ya. Pastinya prediksi kami terkait ISG sudah kami sampaikan di Stock Call edisi 3 September 2023. Di sini ISG berpotensi naik ke 7 ribuan setelah minggu lalu kita prediksi ISG berhasil breakout dari resist 6950 dan tercapai dan berhasil. Nah, minggu ini kami perkirakan ya ISG bisa kembali ke 7 ribuan, setidaknya menguji resist 7.000 ya. Jadi ini merupakan prosesi dari setelah break resist ya, dari konsolidasi menjadi percobaan untuk uptrend, karena masih dalam proses percobaan karena bisa saja dia false breakout, dan nantinya juga akan kita lihat prosesi retest support yang sebelumnya adalah resisten ya. Jadi 6950 ini sekarang ini bertindak sebagai support baru yang wajarnya itu akan diuji ya. Apabila berhasil diuji, prosesi uptrend ini akan berjalan sampai dengan akhir tahun nanti. Nah, ini juga bersamaan dengan kabar yang sangat menyenangkan sejak bulan yang pertama kali ketika batas ARB mulai dinormalisasikan, dan besok tanggal 4 ini batas auto reject bawah kembali normal sebelum pandemi, dan ini sangat menyenangkan buat kami karena pergerakan indeks akan lebih lebar dan kita bisa mencari profit ketika saham-saham terjadi penurunan atau koreksi yang lumayan bisa kita ambil, dan ini adalah sesuatu yang bagus ya ketika ARB ini menjadi simetris gitu ya. Dan juga kita lihat nantinya efeknya adalah transaksi akan lebih besar ya, dan juga tentunya banyak peluang, banyak potensi yang bisa kita ambil ketika market itu kembali normal sebelum pandemi gitu ya. Dan ini adalah sebuah kabar baik buat kami ya, karena kami tidak ada masalah dengan masalah ARB-ARB-an. Yang penting kita disiplin ya, nggak akan ada masalah. Dan justru ketika saham turunnya bisa simetris dengan kenaikannya, justru itu akan menimbulkan banyak peluang-peluang yang akan muncul nantinya. Itu buat kami seperti itu ya, dan kami sudah buktikan dalam kondisi market seperti apapun baik-baik saja, tetap tumbuh aja. Bapak Ibu mungkin sudah baca bagaimana laporan kinerja kami bulan Agustus. ISG tidak bergerak ya, namun kinerja kami tetap positif 6%. Positif yang sangat signifikan karena itulah rekor ya. Untuk menciptakan pertumbuhan 6% itu buat kami ya itu butuh usaha yang sangat keras, dan tim di Private Trading sudah memberikan yang terbaik untuk member PTR tentunya, sehingga mendapatkan saham-saham bagus yang potensi seperti saham PANI, SGR, kemudian saham yang AMMN ya, kemudian saham terakhir Mutu ya. Kenaikan yang signifikan ketika indeks tidak bergerak artinya mereka bisa mencari peluang yang ada meskipun kondisi market tidak terlalu mendukung ya. Ya, kita syukuri itu. Semoga bulan September ini kita bisa mempertahankan kinerja signifikan secara konsisten ya. Seperti itu. Jadi untuk ISG minggu ini seperti itu perkiraan kami sesuai dengan apa yang kami sampaikan di Stock Call. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Selamat malam Pak, tolong diulas saham RIX. Untuk trading jangka menengah saya belum punya saham, sebaiknya buy, take profit, cut loss di harga berapa? Apakah saham RIGS sudah bisa dibilang mulai uptrend? Apakah saham RIX bisa dibilang kembali downtrend jika harganya menembus MA60 ke bawah? Terima kasih buat sharingnya, semoga berkat Bapak semakin melimpah, amin. Jadi pertama, trading jangka menengah ini kami definisikan sebagai trend following ya, karena trading jangka menengah itu mengikuti tren, sedangkan trading jangka pendek itu kita anggap sebagai swing jangka pendek ya, atau kurang dari 20 hari. Jadi itu kita akan translatekan sesuai dengan apa yang kami kita lakukan ya. Kalau kita melakukan trend following tentunya tidak dibatasi dengan waktu, tren itu bisa berjalan berbulan-bulan
ya, baik itu uptrend, downtrend, konsolidasi bisa berjalan lebih dari 1 bulan. Artinya kalau kita mau trading di atas 1 bulan atau tidak ada batasan waktu, ya tentu saja trend following. Ya, trend following ini mengikuti tren ya, entah bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan, seperti itu. Ini sedikit edukasi ya. Jadi kita perlu meluruskan. Nah, karakteristik dari saham trend following adalah uptrendnya bergerak berjalan secara moderat. Jadi tidak ada wave-wave yang agresif. Nah, RIGS ini bagaimana? Seperti itu ya. Jadi tidak semua saham uptrend itu cocok untuk di trend following kan, atau kita ikuti trennya gitu ya. Nah, apabila kita lihat di sini ya, menurut kami tidak cocok untuk trend following. Ya, tidak cocok. Kenapa begitu? Karena sahamnya cocoknya untuk swing dengan tipikal yang cukup agresif. Bahkan nih bisa dikatakan kenaikannya ini cuma 1, 2, 3 hari kemudian jatuh lagi kembali ke harga yang sebelumnya. Nah, seperti itu berarti kurang cocok. Jadi bayangkan Anda beli, misalkan Anda tepat di 22 Juni ini ya, kita ambil skenario yang sudah ada ya, karena ini mirip ya. Dia naik, kemudian dia di atas EMA 60, kemudian spike seperti itu. Dia cuma naik 3 hari. Bayangkan kalau Anda ingin trend following kan artinya selama dia di atas EMA 60 Anda hold. Ya, profit yang Anda dapatkan tidak setinggi ketika Anda menerapkan strategi trend swing trade. Ya, seperti itu. Anda kehilangan profit yang cukup besar dan ini berkali-kali swingnya ini ya. Seperti itu. Sehingga kami simpulkan ya, ini menurut kami ya kurang cocok untuk trend following. Nah, kalau Anda mau trading di saham RIGS swing untuk saat ini, Anda bisa coba dengan saat ini dia di area EMA 60 dengan proteksi di 530 ke bawah, artinya dia turun tutup di bawah EMA 60, berarti Anda harus exit karena swing turunnya berlanjut. Ya, kemudian TP terdekatnya di 630 dan 700 itu untuk swing jangka pendek ya, bukan untuk jangka menengah. Seperti itu kira-kira. Saya masih hold saham Mutu Pak, TP PTR di 200. Sekarang apakah ada TP berikutnya? Saya ingin trend following Pak. Oke, saham Mutu ini juga mungkin belum bisa dibaca sebagai trend following karena saham ini saham baru ya. Ini saham baru. Ya, ini salah satu percobaan kita untuk saham yang baru IPO. Saham ini masuk rekomendasi kami di tanggal 29 Agustus ya, di harga kita ingat ya, kita beli ketika dia turun ya di 160-an, kemudian kemarin sudah naik ke 200 sedangkan TP kita cuma di 200 ya. Nih ya, di 200. Setelah mencapai 200 ya, betapa akurasinya ya, Anda bisa nilai sendiri bagaimana akurasi PTR. Kena 200 turun. Jadi saya sarankan kalau Anda ikut PTR sebaiknya Anda patuhi itu yang sudah ada. Kalau Anda menginginkan TP yang lebih tinggi, bisa, nggak apa-apa. Tetapi saya sarankan sebagian Anda harus take profit untuk mengamankan profit seperti yang kami sudah berikan contoh. Ya, profitnya sebesar-besarnya profit, kalau Anda tidak menjaga konsistensi tidak akan menjadi apa-apa. Ya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena ya profit yang besar itu seringkali cuma sesekali, dua kali. Ya, tetapi kita ingin menjaga profit yang cukup tetapi itu berjalan dalam jangka waktu yang panjang, artinya kita bisa menjaga konsistensi itu tadi ya gitu. Anda boleh saja misalkan Anda beli saham Mutu ini 10 misalkan, kemudian ada naik ke 200, Anda bisa take profit 5 ya, sisa 5 itu Anda bisa trend following kan. Meskipun demikian melakukan trend following itu tidak segampang itu ya, Anda harus siap dibawa dinamika pergerakan. Dia naik turun yang jelas masih uptrend, Anda harus ikuti dengan sabar ya gitu. Jadi menurut kami saham ini pertama masih baru, belum bisa untuk trend following karena trennya sendiri juga masih sangat baru, belum bisa dibaca dengan sempurna. Saya yakin sistem kami pun belum bisa membaca ini 100%, meskipun kita bersyukur kita masih bisa profit di saham Mutu dan kita mengambil momentum yang tepat di tanggal 29 ya, tanggal 29 itu ini ya, tepat penurunan terakhir setelah besoknya dia naik ya, walaupun naiknya tidak langsung jebret gitu ya. Ya, kami harapkan rekomendasi kami itu tidak langsung naik supaya member-member kami bisa membelinya dengan sangat nyaman dan duduk di dalamnya dengan sangat nyaman ya, sehingga ketika dia naik tidak perlu kejar-kejaran gitu ya. Tetapi ya sekali lagi kita tidak memiliki kontrol untuk menaikkan sekarang atau besok atau minggu depan ya, kita serahkan semuanya kepada market sebagai trader dan investor kecil seperti kami ya. Jadi kalau Anda mau TP berikutnya, kita akan lihat ekstensinya
di berapa setelah 200. Jadi ini di sini ada 210, itu TP yang relatif tipis, dan saya rasa level psikologis 200 itu sudah cukup. Kemudian target berikutnya di 262, jadi 260-an kalau TP berikutnya. Anda bisa hold dengan proteksi, ini kemungkinan bisa turun kembali di 180 ke bawah dengan proteksi di harga beli kita. Kalau Anda ikuti trading kita di PTR berarti 160-an ya. Bahkan saham ini ketika kita beli ya di 167, penutupan di hari itu tanggal 29 itu kalau tidak salah di 166. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk member PTR tidak dapat barang ya gitu, karena besoknya pun masih bisa beli gitu ya. Ya saya nggak tahu apakah Anda dapat 167 atau 166, yang jelas Anda harganya sama, berarti Anda bisa proteksi cut profit di 170 ya. Seperti itu. Assalamualaikum Pak. Pengarahannya untuk saham TBIG, untuk swing trading jangka pendek. Waalaikumsalam. Oke, untuk swing trading jangka pendek, kita akan lihat swingnya ini sudah berjalan atau belum gitu ya TBIG. Dan kalau sekarang ini bagaimana kondisinya ini ya. Jadi swing naiknya ini, mohon maaf, untuk TBIG ini sudah berjalan sejak Agustus tanggal 3 dan sudah mulai swing turun sekarang ini, sehingga untuk swing menurut kami ini sudah terlambat ya untuk swing ya, karena swingnya sekarang ini Anda lihat sendiri ya, swingnya ini sudah mulai swing turun ya. Anda harus menunggu momentum lagi, swing naiknya ini dimulai lagi. Nah, berapakah target tunggu kalau dia mau membentuk sebuah high low? Bisa aja dia turun tidak ke sini lagi, tetapi di high low ya, mungkin di 2000 sampai dengan 1950. Anda bisa tunggu di sini dulu, ditunggu ya, bukan dibeli, ditunggu sampai dia mentok, terlihat dia mulai rebound. Anda bisa ikuti untuk mengikuti swing berikutnya. Seperti itu. Tolong dibahas potensi trading saham Harum. Terima kasih. Oke, kita lihat Harum. Untuk saat ini Harum masih konsolidasi menyempit ya. Jadi kalau saya mungkin akan menunggu dia breakout dari konsolidasinya ini. Konsolidasinya ini menyempit ya. Ruang geraknya menyempit, dan ya pastinya konsolidasi seperti ini diikuti dengan volume transaksi yang menurun, sehingga kalau kami mungkin akan menunggu dia terkonfirmasi melanjutkan uptrend. Kalau sekarang ini Anda mau trading swing ya kan, itu berapa persen Anda mau gitu ya. Nah kalau Anda mau misalkan dimaksimalkan itu cuma 2%, Anda mau? Kalau mau monggo, bisa dengan stop loss di 1560 ke bawah. Tapi kalau kita, karena kita mencari profit minimal 10%, ya kita harus mencari saham yang bisa di atas 10% ya. Jadi kalau seperti kita melakukan bisnis ya, kalau bisnisnya itu marginnya kira-kira tidak cocok buat kita, jangan dipaksakan gitu ya. Ini berlaku di trading juga. Kalau trading itu kan sebelum kita beli kita berpikir dulu, kita gunakan otak kita menghitung, walaupun itu bukan ilmu pasti ya, kita mengkalkulasi potensinya, kira-kira potensinya ini cocok atau tidak, menarik atau tidak gitu ya. Sekarang ini menurut kami harus tunggu breakout dulu untuk mendapatkan ruang yang lebih lebar lagi. Oke. Pak tolong bahas saham Bevin secara teknikal, potensinya masih bisa naik ke berapa dalam jangka pendek? Jangka pendek Bevin kita lihat. Oke, saham ini saat ini sedang koreksi dalam jangka pendek ya, sudah koreksi sejak bulan Juni, artinya berjalan ke bulan kedua ya, berarti koreksi jangka menengah, lebih dari 1 bulan koreksinya. Dan kalau kita lihat dari koreksi-koreksi yang sudah ada, misalkan tahun 2022, kemudian di 2021 di bulan Agustus juga, ini koreksinya berakhir di akhir tahun ya. Nah, di akhir tahun ya mungkin bisa di bulan November, bulan 11. Nah, kalau Anda mau trading di saham ini sama ya dengan Harum tadi. Kalau misalkan kita mau trading sekarang ini mungkin saja dia bisa naik, tetapi masih dalam tren turun yang ini. Tren turun yang ini berapa sih potensinya gitu, upside-nya. Kan Anda lihat di sini ya, ketika dia turun dari 1.500 sampai dengan hari ini di 1.200, kan juga nggak turun terus, ada naik-naiknya juga. Nah seperti ini, naik-naik seperti ini Anda mau nggak? Kalau nggak mau jangan ya, karena potensinya masih sama, karena belum berada di reversal
skenarionya gitu ya. Sekarang ini potensinya cuma 2,8%. Jadi potensi saat ini mungkin dia akan konsolidasi atau melanjutkan penurunan, karena target turunnya ini mungkin saja masih bisa ke 1160 sampai dengan 1150, dan mungkin ini berjalan dalam jangka pendek ya, atau 1 bulanan lah gitu. Ya, kita namanya ini memprediksi ya, belum tentu juga kita benar. Yang jelas kalau saya bukan kepada itu, tetapi kita akan melihat sekarang ini yang sedang berjalan apakah dia turun atau naik. Kalau naik berapa persen kira-kiranya. Kalau tadi seperti Harum tadi, misalkan dia potensi naik di dalam tren turun tapi naiknya bisa 10%, bisa aja kita ambil. Tetapi kalau seperti Bevin ataupun Harum tadi cuma 2%, kurang dari 5%, ya akan kita abaikan dulu, cari yang lain atau dipantau dulu saja. Seperti itu. Ya, ini menurut kami. Silahkan, Anda mungkin boleh berbeda. Bisa tolong di review PTBA SMBR untuk trading, mengingat semester 2 merupakan panen emiten ini. Panen apa ini ya? Panen dulu. Yang kalau kita bisa katakan panen itu bisa dividen atau bisa juga fundamentalnya lagi bagus atau seperti apa gitu ya. Jadi di sini tidak ada kejelasan dengan hubungan, tidak ada korelasinya ya sebenarnya antara kalimat pertama dan kedua ini ya. Tidak selalu semester 2 bagus, tidak selalu ya kan. Tidak selalu PTBA naik di semester 2. Anda lihat di tahun-tahun ketika batu bara nggak naik juga ada, dia malah turun gitu. Jadi jangan dijadikan seperti ini sebuah kepastian, tidak bisa seperti itu ya. Nah, jadi kita akan lihat potensi satu saham ya, PTBA aja. Nah, PTBA kemarin kita sudah bahas ya, terkait potensi swingnya sudah berjalan di 0,3, 0,2 itu di level 3000. Mungkin potensi swing ini masih akan ada selama tren pullback. Tren pullbacknya ini dipertahankan. Tren pullback yang mana? Yang ini ya. Jadi tren pullback ini paling tidak di 0,3, yaitu di 3200, yaitu potensi untuk pullback atau swing saham ini. Apakah itu terjadi di semester 2 atau semester 1 tahun depan ya? Mungkin saja semester 2 ini bisa terjadi. Yang jelas kita nggak mau ngeplot waktu ya, tetapi yang jelas ini skenario masih berjalan, yaitu berarti masih ada potensi. Tetapi kalau ini dipatahkan ya wis ya, itu turun berarti. Oke, seperti itu. Ini review ya, review atau potensi ya, kita lihat seperti itu. Saya masih hold AMMN, rekomendasi PTR sisa 5 PV, apakah bisa naik di 5000? Wah, ini yang luar biasa sekali ya. Kita beli saham AMMN ini di 2.900, sekarang harganya 4.700 ya. Jadi ini kita beli tanggal berapa ini ya? Anda bisa cek kinerja kita ya, kapan kita beli, ada di situ dicatat semua. Di tanggal awal bulan ya, nggak awal-awal banget sih. Kita beli tanggal 7 Agustus di 2.900-an, sekarang di hampir 5.000. Jadi kita bersyukur, salah satu ya bisa dikatakan pilihan terbaik di bulan Agustus ya, yang membuat kinerja kita ya bisa 6% gitu ya dalam sebulan loh ya. Dalam sebulan bisa 6%. Itu salah satunya saham ini ya yang membuat. Ini dari 2.900 kita beli di 2.900, itu belum naik ya, posisinya masih bisa dikatakan masih adem ayem ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 7. Jadi kita mengoptimalkan saham-saham yang akan, bukan yang sudah naik 60 ya, bahkan sempat di 66%. Ini yang mungkin ya ada yang lebih tinggi ya, seperti PANI atau SGR juga ya di bulan Agustus. Kita sangat bersyukur sekali di private trading room bisa diberikan petunjuk oleh Allah, bisa dapat seperti ini ya. Hasil dari screening kita di sistem bisa mendapatkan saham-saham seperti ini, dan di bulan September ini semoga lebih banyak lagi ya. Kalau Anda mau hold saham ini mungkin saja masih ke 5.000, karena ini salah satu contoh saham trend following. Salah satu saham contoh trend following seperti ini. Sangat berbeda ya tadi saham RIGS.
gitu. Nah, ya, sangat berbeda. Ya. Oke. Sangat berbeda. Tetapi memang apa namanya? Saham ini relatif baru, ya, baru IPO kemarin. Akhir-akhir ini memang banyak ya PTR merekomendasikan saham yang IPO, tapi bukan saham yang benar-benar baru IPO ya, saham yang sudah bisa dianalisa oleh sistem, saham yang sudah ada indikatornya tentunya, karena kita menganalisa ya ada angkanya gitu ya, ada proyeksinya dan sebagainya. Ini bisa ke 5.000, Anda bisa proteksi di 4.500 ke bawah, bisa cut profit di situ, profitnya udah cukup lah, ya, gitu. Oke. Ini sudah ya tadi. Tolong bahas energi target kenaikan jangka menengah. Terima kasih. Oke, kita lihat energi. Jangka menengah kita akan menggunakan ini saat ini wave C, wave B ya. Karena wave A itu sudah, berarti wave C ini proses downtrend ya. Jadi sekarang ini adalah pembentukan wave C, wave B. Setelah wave B nanti wave C. Ya, wave B-nya berapa potensinya? Ini bukan jangka menengah, ini menurut kami jangka pendek. Kalau jangka menengahnya dia turun ya. Sementara ini seperti itu. Di 280 sampai dengan 328 kira-kira seperti ini. Perkiraan kami, perkiraan lo ya. Ya, Anda boleh beda dengan kita. Ini A, B kita ambil yang optimal, dan C-nya nanti di bawah 100 seperti itu. Kita akan lihat nanti seperti apa hasilnya. Semoga saya salah dan dia saham ini melejit naik. Oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan di talk malam ini. Sudah kita jawab semua sesuai dengan permintaan. Semoga menjawab dan memuaskan Bapak Ibu. Mungkin ada saham yang lain bisa diisi di kolom komentar untuk dibahas di talk selanjutnya. Ya, oke. Kita sudahi. Oh ya, ini promo Pierce kita perpanjang sampai dengan besok pagi ya. Silahkan, masih ada satu lagi yang Anda mau, apabila Anda ingin join Pierce dengan diskon 50% untuk paket 12 bulan, masih tersisa satu besok tanggal 4 ya September 2023. Kalau Anda mau join Pierce Private Investing Room Syariah ya, silakan join Pierce dengan promo anniversary 4 tahun Pierce. Itu saja yang dapat saya sampaikan di Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Silahkan dianalisa lagi, buat investing plan, buat trading plan ya sesuai dengan strategi masing-masing. Selamat malam dan selamat beristirahat.